Sekitar 1 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Syahril Ramdan. Pak, boleh pembahasan tentang interferensi dan cara ngatasinnya. Oke. Interferensi itu banyak dan macam-macam ya. Konsekuensinya cara ngatasinnya juga banyak dan macam-macam. Jadi interferensi banyak banget. Dalam bahasa yang sederhana kira-kira ginilah interferensi. Interferensi adalah gangguan di komunikasi radio biasanya. Tapi tidak harus radio sih. Bisa aja suara kita keganggu, pokoknya sinyal lah. Sinyal yang terganggu biasanya interferensi. Kebanyakan yang sinyal kita biasanya kalau lagi ngomongin sinyal kebanyakan urusannya sinyal radio. Oke. Yang terinterferensi. Oke, sekarang kita akan coba pakai ini dah. Bahasnya paling gampang. New. Oke, gedein dulu dikit, 150. Oke. Misalnya kita lihat di satu channel. Ini di misalnya wifi atau apa terserah. Atau radio HT, walkie-talkie, segala macam. Nah, interferensi akan terjadi kalau kita lagi mancar. Misalnya kita lagi mancar, nih sinyal kita mancar, jret, on gitu ya. Deng, nyala gitu ya. Nah, terus ada orang lagi mancar di sini juga. Jegrek. Keganggu dong. Kalau mau ngedengerin tuh suka kadang-kadang ada orang gila ngerekam di Google ya. Audio apa ya? Audio in radio interference. Suka ada gitu ya. Ini saya nggak tahu nih, nyari aja. Suaranya kayak gimana? Interference. Nah, gitulah kira-kira. Ada video aja kali ya. Oh, ini. What radio interference sound like? Nih, suaranya bisa kayak gini. Coba. Bisa kedengeran nggak? Wah, ini pakai LED. Nggak ada, bukan. Udah susah lah. Ya, Anda bisa nyari-nyari nih. Radio static interference, sound effect, banyak banget interferensi itu, banyak banget sih. Jangan khawatir. Misalnya kayak gini. Ini radio kita ada yang ganggu. Konsekuensinya teman kita yang lagi ngobrol nggak bisa dengerin kita dong karena ada yang ganggu kayak gini ya. Dan yang ganggu tidak harus persis sama mancar di tempat kita persis. Kadang-kadang cuma geser dikit aja, ya keganggu lah kita. Solusinya gimana? Ya pindah aja ke frekuensi sebelah, kira-kira kayak gitu yang masih kosong. Jadi pindah ke frekuensi yang masih kosong. Itu salah satu cara buat menghindari interferensi. Pindah ke yang kosong. Dan etika di radio, kalau di komunikasi di radio adalah ya kita jangan ngomong kalau ada orang lain lagi ngomong di situ. Itu nggak sopan namanya, karena membuat interferensi. Kira-kira kayak gitu. Beres ya. Nih satu hal, kalau dia ngomong di situ. Nah, interferensi yang lain ini banyak banget, interferensi banyak banget nih, jangan khawatir. Saya kasih lagi yang lain. Misalnya kayak gini, interferensi. Nih, okay. Ini misalnya kita tarik kabel. Misalnya ada 2 gedung lah. Ini ada 2 gedung. Ada 2 gedung. Di sini ada LAN-nya. Ada LAN dalam gedung ini. Ini LAN dalam gedung ini. Ada LAN dalam gedung ini. Dalamnya ada router dan sebagainya. Terus kita tarik, sambungkanlah ini ke sini. Set, sambung ke sini. Konsekuensinya ini kabelnya ngegelar di luar dong ya, antar gedung. Ini gedung sama gedung ya. Ini gedung. Ini bukan radio, interferensi radio juga, tapi yang kena bukan radio, yang kena jaringan data nih, ini LAN, kabel LAN. Nah, tidak jauh dari gedung ini ada pemancar. Di sini ada pemancar FM broadcast. Ini LAN ini kita tahu kecepatannya adalah 100 Mbps gitu ya.
Pemancar FM-nya frekuensinya adalah 100 MHz. Kena lu ini kena, jangan khawatir, keganggu. Jadi LAN kita, karena kita bentuknya kabel panjang LAN, ini akan ganggu. Jadi caranya gimana supaya nggak terlalu keganggu LAN ini? Pakai kabel yang Cat 6, jangan pakai Cat 5. Pakainya Cat 6 yang shieldnya di grounding. Jadi ada, kita cari ini ya, Cat 6 grounding kit. Nah ini dia, cari gambar lah. Nah ini di grounding, ininya apa, kabelnya di ground. Ada nggak yang gambar yang lebih bagusan lagi? Di grounding beneran, di grounding, jangan khawatir. Nah ini jadi kabel selubung yang ininya itu di, nah ini barangkali yang ini ya, nggak gitu kelihatan sih. Ini kabelnya di grounding sih sebenarnya, intinya gitu doang sih. Oh ini dia kali, rada kelihatan. Nah ini ground soalnya, yang ini ground nih, pipa yang ini ground. Kalau dipasang ya, di Amerika sih dipasang. Kalau kita di rumah-rumah kadang-kadang nggak dipasang. Rumah saya dipasangin, ini groundnya dipasang. Jadi Cat 6-nya bisa jalan. Gitu ya. Oh ini ada nih. Oke. Jadi di sini pakai shield semua. Nah ini dimasukin ke ground, electrical ground panel. Jadi ini semua groundingnya diaktifin semua. Oke, dengan cara itu kalau ada gangguan seperti ini lewat. Dan juga nanti kalau ada petir segala macam, karena ini ada grounding, mudah-mudahan nggak data kita, peralatan komputer segala macam rada aman lah, karena petir segala macam. Beres ya. Jadi ini gangguan yang lain. Dan ini jangan khawatir kejadian loh. Ini kenapa keganggu melulu? Oh, ada pemancar broadcast deketnya. Wah, kacau dah. Gitu, keganggu. Ini contoh interferensi yang lain. Interferensi yang lain lagi, wah jangan khawatir, banyak interferensi mah, mampus aja, bejibun interferensi. 150. Oke. Terutama kalau kita bikin sambungan WiFi jarak jauh. Ini WiFi jarak jauh. Oke. Ini pakai antena parabola. Di sini pakai antena parabola. Oke. Kita berasumsi sinyal ini lurus aja kan, lurus. Asumsinya lurus, kagak. Sinyal tuh nyebar, ada yang lurus, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke atas yang hilang lah ke bulan dia, ke Mars atau kemana gak tahu dah. Jadi ada sinyal yang nyebar ke sana. Yang lurus bagus, sinyalnya bagus. Yang jadi masalah sinyal yang ke bawah ini nih. Ini bikin masalah nih, sinyal yang turun ke bawah. Kalau di sini jaraknya cukup jauh, misalnya di sini kayak gini bentuknya, di sini, waduh, esnya lewat. Kalau di sini bentuknya kayak gini, sinyalnya ke bawah sini terus naik ke sini. Jadi ini akan nyampe juga, cuman ini jaraknya lumayan jauh. Jadi konsekuensinya waktu sinyalnya sudah hilang. Ini redamannya cukup gede, jadi sinyalnya hilang sampai sini. Nah yang akan masalah kalau ini kayak gini, kayak bukit kayak gini. Jadi sinyal yang ke sini masih kuat, dan sinyal yang kuat ini dengan pantulannya ada beda waktu nyampenya, nggak persis sama waktunya. Jadi kalau kita pernah teriak di gua, kalau kita teriak di gua atau di jurang lah, di jurang kita teriak halo, nanti kan kedengeran ada halo, halo, halo gitu kan ya. Nah ini kayak gini nih kejadiannya. Ini karena ada pantulan seperti ini. Dan ini sering kita rasakan kalau kita lagi nonton TV lah. Nonton TV. Seringkali ada bayangan video di TV. Itu kenapa terjadi? Karena ada pantulan ini. Nah, supaya pantulannya hilang gimana? Ini towernya dinaikin lagi ke atas caranya. Jadi ini tower kita naikin lagi ke atas. Intinya gitu doang lah. Supaya jarak dari sinyal yang bagus ke bawahnya itu makin jauh. Jadi gangguan ini berkurang. Jadi ini gangguan yang lain. Beres ya. Coba saya masuk ke WiFi saya. Kita juga bisa ngecek kondisi sinyalnya. Ini WiFi saya, MikroTik.
Kita bisa cek kondisi sinyal masuk di bagian wireless ini, kita bisa scanner atau frequency usage. Ini kelihatan di frequency usage, kita start aja ya. Kita bisa lihat pemakaiannya kayak gini. Di sini kelihatan banyak yang make, di sini banyak yang make, ini sedikit yang make. Jadi kita bisa lihat, oh oke, di channel 2 banyak, di channel 9 ini banyak. Yang kosong mana? Channel sini kosong. Jadi kalau kita pasang di sini juga berarti kita cari perkara. Jadi caranya cari yang nggak banyak yang make gitu. Oke. Cuma noise floor-nya lumayan rendah sih, cuma 100-an, minus 100 dB. Jadi bagus sih sebenarnya ini. Cuman sinyalnya nyebelin di sini 2 ini, channel banyak yang pakai di 2 ini. Yang sini tengah sini kosong. Kita bisa pakai di sini. Jadi cara interferensi, cara ngelihat yang lagi yang di sini. Dan interferensi bisa kayak gini nih sebenarnya. Oke, ini beres ya urusan mikrotik. Kita bisa lihat juga dia ada kemampuan buat scanning juga nih, ada tadi scanner. Kita bisa lihat SSID mana aja, main di frekuensi berapa. Jadi channelnya bisa kelihatan langsung ya. Channel yang nyebelin, yang penuh yang mana aja bisa kelihatan dari sini sih sebenarnya. Oke. Ini kondisi di rumah saya banyak banget access point-nya. Yang ODC ya saya itu bagiannya Ono, itu ODC. Nah sekarang ini, sekarang yang seru lagi ini beres. Cara ngatas intervensi yang lain lagi, kira-kira kayak gini. Oke. Nah ini kalau kita lihat antena itu ada yang vertikal kayak gini, antena pecut gitu ya istilahnya, vertikal. Ada antena yang bentuknya horizontal kayak gini. Walah, ya ginilah. Ya susah, mendingan pakai ini aja dah. Jadi bentuknya kayak gini ya, kayak yagi gitu ya, horizontal gitu ya. Kita bisa puterin juga jadi vertikal juga gitu. Nah ini vertikal ke horizontal dia akan ngeredam sinyal sih sebenarnya. Jadi kalau ada orang komunikasi ke vertikal, di sini antenanya horizontal, sinyal akan keredam sekitar 20 dB sih sebenarnya. Sinyal akan diterima, tapi sinyal lebih kecil karena polarisasinya berbeda. Jadi kalau tadi banyak sinyal di WiFi, sebagian besar adalah vertikal, kita pakai antena yang horizontal supaya beda polarisasinya. Jadi kita dapat sinyal gangguannya lebih sedikit. Jadi teknik lain adalah kita rubah polarisasi antena. Oke. Yang lain vertikal, kita horizontal. Kalau yang lain horizontal, kita vertikal gitu. Dan kondisinya kondisi sekarang kebanyakan vertikal dipakai buat dari access point ke user tuh vertikal. Untuk jarak jauh kita pakainya horizontal biasanya. Gitu. Supaya nggak terganggu sama yang vertikal ini. Jadi ini cara nanggulangin interferensi yang lain lagi ya. Main vertikal horizontal gitu. Jadi bisa pindah channel, bisa naikin antena, mempertinggi tower, bisa polarisasi kita rubah. Waduh, harus cari minum nih. Oke, mudah-mudahan bisa jadi jawaban buat Mas Syahril Ramdan.